Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan pantun dulu, Pak ya. Bapak bilang cakep gitu, Pak ya. Walaupun saya keren bukan cakep. Keren peng maksudnya, Pak. Iya. Kalau Bapak beli tomat, cakep. Iya. Belilah di warung Pak Mamat. Kalau Bapak ingin selamat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makannya jangan serius-serius, Pak. Ngajinya yang serius ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Karena kita sadar bahwasannya ada satu perkumpulan yang lebih dahsyat daripada perkumpulan yang kita lakukan pada hari ini. Perkumpulan apa itu, Pak? Masya Allah. Perkumpulan hari kiamat. Di mana, Pak? Di padang mahsyar. Di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berpakaian, sehelai benang pun. Dalam keadaan nyekermen, nggak pakai sandal. Dalam keadaan tidak disunat. Pokoknya seperti bayi tapi ukurannya gede. Bapak pernah ingat ketika Bapak dilahirkan? Bora-bora ingat. Belum berakal, Ustaz. Ya, masih polos. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai sendal dan belum disunat. Begitulah kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua kepala tertunduk, tidak berani melihat kanan kiri, padahal dalam keadaan telanjang. Kalau kita melihat ada wanita jalan di pinggir jalan, telanjang bulat, Bapak bisa menahan pandangan? Tapi di padang mahsyar kita gak berani melihat seperti itu. Karena apa? Kita memikirkan nasib kita. Nafsi-nafsi. Bahkan terhadap anak, istri, orang tua kita lupa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Saking dahsyatnya kata Allah, hari di mana orang lari, kabur, gak peduli dengan anaknya, orang tuanya, istrinya, kawannya. Intinya nafsi-nafsi masing-masing. Dan alhamdulillah, sebelum datang perkumpulan tersebut, marilah kita manfaatkan momen perkumpulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, kekuatan agar bisa menghadapi hari tersebut. Dan kita termasuk ashabul yamin, golongan yang kanan, yang menerima buku catatan dengan kanan tangan, yang masuk ke dalam surga Allah Firdaus, berkumpul bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sinilah kita memulai dengan membiasakan kumpul di tempat-tempat yang baik. Insya Allah Allah kumpulkan kita di akhirat di tempat yang baik. Bapak milih di mana? Reunian di neraka apa di surga? Di surga. Di surga. Mulailah kita kumpul di tempat yang mulia ini karena Rasulullah menyebutnya dengan taman surga. Jadi sebelum masuk surga beneran di akhirat, yuk kita biasain
sabar, kumpul bareng untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. Karena saya merasa Pak ya, nunggu Jumat ke Jumat berikutnya kayak 7 purnama Pak. Ya, lama rasanya ya. Kalau Bapak gimana Pak? Cepat? Hah? Cepat ya? Aduh, nggak sabar pengen jumpa lagi dengan saudara seiman. Ya, marilah kita manfaatkan momen-momen yang singkat ini sebagai penambah keimanan kita dan penguat tali ukhuwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman surga di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melewati taman surga, maka duduklah, mampirlah. Tidak lama pertemuan kita Pak, dari setengah 8 sampai jam 10. Berapa jam Pak? 2 jam setengah. Bapak satu pekan diberikan berapa jam Pak? 24 kali 7, berarti 168 jam. Dari 168 jam dikurangi 2 jam atau 3 jam lah di perjalanan. Berapa berarti Pak? Dikurangi 3 jam. 168 kurangi 3 berapa Pak? 165. Ya. 3 jam, mudah-mudahan yang sedikit tersebut menjadi berkah, menjadi penyebab kita Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di mana surga tersebut Rasulullah menggambarkan dengan apa Pak? Fihi ma la ainun ra'at. Di dalam surga itu ada hal-hal yang tidak pernah kita lihat dengan kedua mata kita. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah kita dengar dengan kedua telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Berarti sangat indah. Berarti sangat dahsyat sekali nikmat Allah tersebut. Bapak tidak perlu lagi capek-capek, tidak perlu lagi pusing-pusing. Bahkan Bapak tidak perlu BAB sama BAK. Hebat kan Pak? Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan kita terhadap kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa Pak? Ada yang masih ingat? Iya, menyembelih di tempat orang-orang musyrik biasa menyembelih. Atau kalau kita perluas lagi bahasannya, beribadah kepada Allah di tempat orang-orang musyrik biasa beribadah kepada sesembahan mereka. Ya. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab baru, yaitu nazar. Apa Pak? Nazar. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-babul hadi asyar, bab yang ke-11. Babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab yang menjelaskan termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Jadi di antara bentuk kesyirikan yang banyak adalah bernazar untuk selain Allah. Mohon maaf Bapak, apakah syirik itu hanya menyembah patung? Hah? Apakah syirik hanya menyembah patung? Lah kompak ini Pak. Belum sarapan atau gimana Pak? Oh, bos. Apakah syirik itu hanya menyembah patung? Tidak. Setuju Pak? Alhamdulillah. Ternyata bentuk syirik itu banyak. Rumusnya apa Pak? Saya kasih rumus kepada Bapak supaya Bapak berpegang teguh dengan rumus tersebut. Kaidah istilahnya. Yaitu harap dihafal Pak ya, singkat padat.
segala bentuk ibadah itu diperuntukkan hanya kepada Allah. Apa Pak? Masya Allah, hebat hafalan Bapak. Sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga memalingkan suatu ibadah sekecil apapun itu termasuk syirik. Saya ulangi, sehingga memalingkan ibadah sekecil apapun itu termasuk syirik. Coba ulangi Pak. Sehingga memalingkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah termasuk syirik. Ya, siapa yang bisa mengulangi kaidah ini? Nanti hadiahnya umroh ya Pak Wahab ya. Siapa? Silakan Pak. Diperuntukkan kepada Allah sehingga memalingkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah. Masya Allah, selamat Pak, hadiah umroh dari uang saku Bapak. Dicatat Pak ya, poin ya buat Pak siapa namanya Pak? Pak Dul Sidul Pak. Pak Nur. Alhamdulillah Pak Nur. Oh iya. Betul, itu kaidahnya ya, gampang saja. Berarti kalau perbuatan tersebut, ucapan tersebut itu ibadah, maka nggak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Paham Pak ya? Salah satunya apa? Yaitu nazar. Nah, nazar. Kenapa nazar disebut ibadah? Karena ada dalil yang memerintahkan. Karena ada dalil yang ini rumus yang kedua Pak. Segala perbuatan atau ucapan yang diperintahkan oleh Allah maka disebut ibadah. Ya. Atau dipuji oleh Allah maka disebut ibadah. Dan nazar ini dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita sering menemukan masyarakat kita suka bernazar. Contoh nazar, saya bernazar berpuasa 3 hari kalau saya lulus ujian. Betul Pak? Sering dengar gitu Pak? Atau Bapak sendiri yang sering nazar? Ya, begitu. Atau saya bernazar untuk Allah, saya akan bersedekah 1 juta kalau saya sembuh dari sakit. Ini pun contoh nazar yang kita dengar ya di masyarakat. Maka memalingkan nazar ini kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Contohnya, saya bernazar untuk kuburan wali fulan. Kalau saya lulus ujian, saya akan menyembelih untuk wali tersebut. Ini nazar syirik. Kenapa? Karena ditunjukkan kepada selain Allah. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan saya bernazar puasa 3 hari untuk Nabi Muhammad. Kalau saya sembuh dari sakit, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Karena nazar adalah ibadah. Maka harus ditunjukkan hanya kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka namanya apa Pak? Syirik. Ya, jangan musyrik Pak ya. Musyrik itu pelakunya. Syirik perbuatannya. Paham ini Pak? Jadi sekarang kita akan masuk apa yang dikatakan oleh Syekh
di kitab tauhid ini. Silakan, siapa yang berkenan baca? Bernazar bukan lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 7 yang artinya mereka menunaikan nazarnya dan takut akan suatu hari yang azabnya berada di mana-mana. Dan selanjutnya di surah Al-Baqarah 270 yang artinya dan apapun yang kamu nafkahkan atau apapun yang kamu nazarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah radhiyallahu anha, karena wanita ya, anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah maka supaya mentaatinya, tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepadanya. Iya, terima kasih Pak. Syekh mengatakan di sini bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yaitu menyembelih untuk selain Allah adalah ada hubungan yang kuat antara menyembelih dengan nazar. Kenapa? Karena biasanya orang Arab kalau bernazar dia itu menyembelih. Kalau di Indonesia beda ya. Masyarakat kita kalau bernazar itu biasanya pakai apa? Puasa. Yang kedua sedekah. Jarang masyarakat kita di Indonesia itu bernazar dengan pakai nyembelih hewan. Kalau di Arab berbeda. Mereka bernazar biasanya dengan cara menyembelih. Misalkan mereka mengatakan, saya bernazar untuk wali fulan dengan menyembelih seekor kambing. Ini nazar syirik karena menunjukkan ibadah nazar kepada wali, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya beliau meletakkan bab nazar setelah bab menyembelih. Kemudian hubungan yang kedua, karena biasanya orang yang bernazar dan orang menyembelih untuk mayit, untuk wali, untuk nabi, untuk selain Allah, biasanya diiringi dengan apa? Keyakinan bahwasannya sesuatu itu agung. Betul enggak? Jadi berkorban karena orang yang dinazari tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya orang tuh bernazar biasanya dengan apa? Kepada siapa? Kepada wali. Ya, wali. Di Mesir itu Pak, ada kuburan yang dikultuskan. Setiap tahun ada haul. Orang-orang berkumpul di sana. Ya. Berbagai macam kesyirikan terjadi di sana, termasuk nazar ini. Begitu. Nah, hati-hati. Hal tersebut bisa menyebabkan orang-orang jatuh kepada kesyirikan. Bernazar, menyembelih, berdoa kepada selain Allah, minta kepada wali, bernazar untuk wali, menyembelih untuk wali, ya. Itu bisa menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan. Dan biasanya apa? Karena wali ini diagungkan, dimuliakan, makanya berani mereka bernazar untuk selain Allah. Kemudian inti dari pembahasan kita, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah, sehingga memalingkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Paham Pak? Nazar adalah ibadah, sehingga memalingkannya untuk selain Allah berarti perbuatan syirik. Ya. Apa syirik Pak?
menyekutukan Allah. Ya, Masya Allah. Apa itu nazar, Pak? Nazar adalah ibadah. Janji setia. Sering kita ngucapin nazar, tapi nggak tahu apa nazar. Nazar itu ilzamu al-mukallaf ala nafsihi bima lam yulzimhu Allah Ta'ala. Mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib atas dirinya. Paham, Pak? Saya ulangi. Mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib pada asalnya, ya. Contoh, Bapak, puasa sunnah, wajib apa sunnah, Pak? Yang wajib cuma apa, Pak? Cuma Ramadan. Tapi Bapak bernazar, saya kalau sembuh dari sakit, saya bernazar untuk Allah puasa 1 hari. Yang awalnya puasa tidak wajib jadi wajib. Saya kalau diterima kerja di Saudi, saya akan bersedekah 1 juta. Sedekah wajib atau tidak? Hah? Sunnah asalnya. Gara-gara Bapak nazarkan, maka jadi wajib. Paham, Pak? Itu nazar. Dan nazar itu bermacam-macam. Yang pertama, nazar untuk selain Allah. Ini yang kita temukan di sebagian masyarakat kita. Nazarnya untuk selain Allah. Saya waktu kecil, walaupun saya sampai sekarang terlihat kecil, dulu pas saya masih kecil itu di kampung saya ada beberapa masyarakat, bahkan kebiasaan masyarakat, ya. Kalau hajatnya terpenuhi, mereka membawa kebuli. Kemana? Kuburan keramat. Ada di tempat kami itu kuburan kepala doang. Dikeramatkan. Ada pohon beringinnya, bahkan orang nyari nomor togel di situ, Pak. Mereka bertapa, cari pusaka, bersemendi, Pak, malam-malam di sana. Gelap gulita, mencekam, ya. Tapi nggak sampai masuk ke TV, Pak, ya. Nah, orang kalau punya hajat bernazar itu nanti bawa apa, Pak? Kebuli, buat kebuli. Dibagikan di samping kuburan keramat. Nanti orang-orang pada datang, dibagi-bagikan. Allah, ya. Sekarang baru tahu hukumnya tidak boleh. Begitu. Itulah manusia, Pak, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu jangan terbelenggu dengan apa? Pemahaman nenek moyang. Jangan terbelenggu dengan pemahaman kebanyakan orang yang belum tentu benar. Patokan kita apa, Pak, dalam beragama? Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Walaupun banyak orang yang menyelisihinya. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita. Karena prinsip kita, Bapak, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-fikirna. Ya. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kami dengar perintahmu, dalil, ya, Quran hadis, dan kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu. Kalau sesuai selera ambil, kalau tidak cocok buang. Gak seperti itu, Pak. Ya. Maka dalam syariat kita bernazar untuk selain Allah ini perbuatan haram, syirik. Yang kedua, nazar untuk Allah. Ini namanya ibadah, ya. Dan hukumnya dibagi 2. Pertama, nazar maksiat. Nazar kepada Allah maksudnya nazarnya untuk Allah. Ya, nazar untuk Allah. Saya bernazar untuk Allah. Kalau tadi nazar syirik gimana, Pak? Saya bernazar untuk wali. Saya bernazar untuk
nabi, ya. Nah, kalau nazar kepada Allah, nazarnya untuk Allah. Saya bernazar untuk Allah. Dan hukumnya bagi dua. Pertama, maksiat. Kalau dia nazarnya nazar maksiat, walaupun untuk Allah, misalkan begini, saya bernazar untuk Allah untuk minum khamr, boleh tidak Pak? Nah, tapi kan untuk Allah, tapi kan walaupun untuk Allah nggak boleh karena maksiat. Saya bernazar mau berjudi, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Walaupun nazarnya untuk Allah tapi isinya maksiat. Pertama nazar, yang kedua nazar taat. Ini dia, nazar untuk Allah. Saya bernazar untuk Allah. Nah, ini namanya nazar apa Pak? Nazar taat. Saya bernazar untuk Allah untuk berpuasa. Ini taat apa maksiat? Saya bernazar untuk Allah untuk berpuasa. Taat apa maksiat? Taat. Nyambung Pak ya? Coba saya ulangi. Saya bernazar untuk Allah untuk minum khamr. Taat maksiat? Saya bernazar untuk Allah untuk main judi. Maksiat apa taat? Baik, berarti paham ya? Kemudian nazar taat ini dibagi dua hukumnya Pak. Pertama, nazar mutlak. Apa nazar mutlak? Nazar tanpa syarat. Ya, dia wajibkan untuk dirinya tanpa ada embel-embel apa-apa. Dia nazar doang, tidak ada keinginan di balik itu, nggak ada udang di balik batu. Ya, kebanyakan kita bernazar karena ada maunya. Karena pengen sembuh penyakit, karena pengen lulus ujian, karena pengen diterima kerja, karena pengen nikah, ya, dan lain sebagainya. Kalau saya berhasil menikahi si fulana, nah, saya bernazar puasa 1 bulan full. Misalkan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Ini namanya nazar apa Pak? Mutlak. Nazar tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada embel-embel apa-apa. Intinya saya bernazar untuk Allah, udah nggak ada karena ini karena itu, nggak ada. Saya bernazar untuk Allah berpuasa 1 hari, titik. Nggak ada karena pengen lulus, karena pengen sembuh, karena pengen sukses, nggak ada. Ya. Yang kedua nazar muqayyad, yaitu nazar dikarenakan ada maunya, ya, seperti yang kita temukan di masyarakat kita. Sebagiannya mengatakan saya bernazar untuk Allah kalau saya sembuh saya puasa 1 hari. Ini namanya nazar apa Pak? Muqayyad, ya, nazar muqayyad. Nah, hukum dari nazar mutlak yang tadi tanpa ada syarat, tanpa ada sebab, itu hukumnya sunnah, apa, boleh, ya, boleh. Nah, kalau nazar muqayyad karena ada maunya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tidak murni, karena ada sesuatu. Dan ini dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tanzaru fa innan nazara la yugni minallahi minal qadari syai'a. Innama yustakhraju min bakhilin. Janganlah kalian bernazar, karena nazar itu tidak mengubah takdir. Ingat Pak, nazar itu tidak mengubah takdir. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa lama Pak jaraknya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, innallaha katabal maqadir qabla an khalaqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menulis takdir
Sampai hari kiamat nanti, itu jauh sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Ya. Jadi sudah ditetapkan, nggak bakalan berubah. Walaupun kita bernazar puasa 1 bulan, sedekah 1 miliar, tidak merubah. Bahkan kata Nabi, nazar itu keluar dari orang yang pelit. Kenapa pelit, Pak? Karena ibadahnya, karena pengen sesuatu. Bapak, kalau pengajian ini nggak ada makanan gini, Bapak mau hadir nggak? Pak Wahab, catat. Bapak, kalau pengajian ini nggak ada makanan, nggak ada minuman ini, hadir nggak, Pak? Masya Allah. Kenapa, Pak? Karena hidangan di surga lebih enak. Ya, karena kita mencari ilmu ini, Pak, jalan mudah menuju mana, Pak? Jalan mudah menuju surga. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Jadi ngaji ini, Pak, ibadah yang terenak. Bapak kalau sholat sambil minum ini, Pak, batal nggak sholatnya? Batal, betul tidak? Kalau Bapak puasa Ramadan terus Bapak minum es, batal tidak? Tapi kalau ngaji sambil makan sambil minum, batal nggak ngajinya? Repot kalau batal, Pak, ya. Itulah ngaji, enak dia, ibadah tanpa ada aturan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Cuma satu yang nggak boleh tidur, Pak, ya. Kalau tidur nanti salah paham, gagal paham. Saya bilang, Pak, puasa Daud, yaitu puasa sehari. Puasa sehari tidak. Karena Bapak ngantuk, Bapak dengarnya apa? Sholat Daud. Sehari sholat, sehari. Ini yang sesat siapa ini? Iya. Jadi hati-hati, Pak. Ya. Usahakan kalau besok ada pengajian, kita istirahat cukup. Kalau tidak cukup karena tuntutan kerja, coba cari jurusnya. Misalkan ngopi 1 ember gitu kan. Supaya kuat. Jadi Masya Allah, belajar itu, Pak, ibadah. Maka ikhlaskan, Pak. Saya kesini ikhlas untuk mencari ilmu. Ya, bukan mencari makan, ya kan? Bukan ingin dipuji, bukan ingin disebut orang soleh, begitu. Bukan karena gengsi sama Pak Wahab, malu sama teman, bukan. Kita kesini datang karena Allah. Insya Allah. Walaupun cuma sebentar kita duduk di sini, tapi apa, Pak? Berpahala besar. Kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Betapa banyak amalan ringan, amalan kecil jadi besar gara-gara niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan untuk menjelaskan bahwasanya nazar itu ibadah, yaitu beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama firman Allah, yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan, ya, menyebut di antara sifat-sifat hamba Allah yang mulia adalah mereka memenuhi nazar. Ketika mereka sudah bernazar, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Kecuali nazar maksiat, haram untuk dipenuhi. Apalagi nazar syirik. Nah, ketika Allah memuji hamba-hambanya yang mulia, yaitu menunaikan nazar, maka ini disebut apa, Pak? Ibadah. Karena Allah apa? Memuji. Ya. Gak mungkin Allah memuji sesuatu yang haram, gak mungkin. Atau sesuatu yang boleh, gak mungkin. Pasti ketika Allah memuji sesuatu, berarti sesuatu itu baik. Berarti itu apa?
Ima perkara wajib, ima perkara sunnah. Ya, tidak mungkin perkara haram, makruh, apalagi ya sekedar boleh. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara nazar dengan infak. Saya tanya Pak, infak sedekah itu ibadah bukan? Pasti ibadah. Ya, banyak dalilnya. Ketika Allah menyandingkan nazar dengan sedekah, berarti apa Pak? Berarti satu hukum ibadah. Ya. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya Allah apapun yang kalian infakkan dan yang kalian nazarkan maka Allah mengetahuinya. Maksudnya para ulama tafsir mengatakan Allah akan membalasnya. Tahunya Allah beda dengan tahunya kita Pak. Kita kalau tahu orang itu susah kadang kita cuek, betul tidak? Cuek bebek pula lagi. Itu teman kita banyak utangnya. Oh, kita cuma oh gitu ya. Itu teman kita lagi sakit. Oh gitu ya. Itu teman kita lagi kesusahan. Subhanallah. Allah kalau tahu, Allah maha tahu keadaan orang yang berinfak dan bernadar. Berarti apa Pak? Allah akan membalas. Itulah Allah Subhanahu, beda dengan kita. Taunya kita kadang masa bodoh. Seharusnya kita contoh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, Allah membalas. Ya. Kita tahu, kita peduli. Oh, teman kita sakit, kita kunjungi. Oh, teman kita kesusahan, yuk kita bantu. Begitu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui untuk memberikan balasan pahala kepada mereka. Ketika Allah membalas dengan pahala berarti ibadah. Kemudian yang ketiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Saya bernazar untuk Allah untuk puasa 3 hari. Berarti ini apa Pak? Nazar taat. Maka penuhi nazar tersebut untuk kita taat. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar maksiat, maka jangan maksiat kepada Allah. Ini dalil bahwasannya nazar taat itu dilaksanakan, nazar maksiat jangan dilaksanakan. Saya bernazar untuk Allah untuk minum khamr, jangan ditaati, jangan dilakukan karena nazar maksiat. Paham sampai sini Pak? Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan saya Pak Ustaz, di kampung saya punya teman, kalau saya tidak kaya, rambut saya tidak akan saya potong. Nah, misal nanti selama 20 tahun, rambutnya panjang nih, seperti kerja saya, kalau dipotong hukumnya apa? Kalau dia tak kaya-kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Bagus pertanyaannya. Ini disebut dengan nazar mubah. Nazar terhadap perkara yang boleh-boleh saja dilakukan. Itu kan bukan ibadah ya. Apa tadi nazarnya Pak? Kalau saya tidak kaya, rambut saya berarti kalau kaya akan dipotong. Itu namanya nazar mubah. Bagaimana nazar mubah ini? Nazar mubah itu dia bernazar untuk melakukan perkara yang mubah. Memotong rambut haram apa wajib apa mubah? Mubah dia, bukan perkara yang wajib. Nah,
untuk karena perkara mubah ini ya tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya hanya kaitannya dengan adat, maka dia tidak diwajibkan atasnya untuk memenuhinya, nggak apa-apa. Pernah dalilnya apa? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyebut apa? Dia bertanya, itu Abu Israil, namanya Abu Israil. Jadi sahabat ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di tengah matahari. Maksudnya di bawah terik matahari. Dia bernazar untuk berdiri di tengah teriknya matahari, tidak berteduh, tidak ngomong, dan tidak puasa. Dan puasa. Saya tanya, mana yang hukumnya mubah dan mana yang hukumnya ibadah di nazar dia? Saya ulangi Pak ya. Abu Israil ini kata para sahabat, dia bernazar satu, berdiri di tengah terik matahari. Klasifikasikan Pak, mana yang bukan ibadah, mana yang ibadah. Dan bernazar untuk tidak berteduh, bernazar untuk tidak ngomong, bernazar untuk puasa. Mana yang ibadah? Puasa saja. Baik. Berarti yang puasa nazar taat. Sedangkan yang tiga ini mubah. Ya. Berdiri di bawah terik matahari, kemudian tidak berteduh dan tidak ngomong. Ini mubah, adat saja. Sedangkan ini yang puasa ibadah. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, muruhu, perintahkan dia untuk apa? Satu, liyatakallam, untuk ngomong. Ya. Kemudian wal yastadzil, dan untuk berteduh. Kemudian wal yaqud, dan untuk duduk. Karena niatnya dia nadarnya berdiri, disuruh duduk. Disuruh untuk berteduh. Disuruh untuk ngomong. Wal yasum, dan berpuasalah. Berarti Nabi melegalkan nazar dia yang mana? Puasa doang. Berarti nazar mubah itu nggak mesti dipenuhi. Paham Pak? Jadi boleh dilanggar, boleh nggak dipenuhi, boleh. Seperti itu. Paham Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah ini, itu rencana, cuma rencana. Wah, insya Allah kalau saya punya ini mau rencana, mau ini, itu Nazar bukan? ada bukan? Ya, terima kasih Pak. Nazar dikatakan sah jikalau dengan lafadz nazar, bukan lafadz selain nazar. Bukan saya rencana, saya bertekad. Paham Pak? Saya bernazar untuk Allah untuk puasa 1 hari jikalau saya sembuh dari sakit saya. Ini baru nazar. Kalau Bapak cuma saya punya rencana untuk bangun masjid di daerah fulan, ini baru rencana, bukan nazar. Jadi nazar itu harus pakai lafadz nazar. Dan bilang untuk Allah Pak ya, jangan saya nazar untuk wali fulan gitu. Itu nazar syirik. Silakan, ada lagi? Ini saya pernah membaca yang selewat gitu. Ya Pak. Ada yang bernada, tapi nadanya itu maksiat. Rasulullah SAW suruh membayar kifarat untuk nadanya yang dilaksanakan. Dengan disadari seperti apa Pak? Jadi seperti itu. Artinya itu nadanya untuk maksiat. Nadanya jangan dilaksanakan, tapi suruh bayar kifarat. Iya. Sudah Pak? Bismillah. Nazar tadi kita katakan apa? Nazar taat dan nazar maksiat. Nazar maksiat, jikalau kita bernazar, bolehkah kita lakukan?
penuhi? Boleh nggak? Saya bernazar untuk Allah untuk minum khamr, boleh tidak Pak? Tidak boleh, karena nazar kata Nabi apa tadi? Man nazara liya'si Allah fala ya'sih. Kalau kau bernazar untuk maksiat kepada Allah, jangan engkau lakukan. Nah, di sini tidak boleh melakukan nazar maksiat. Cuma para ulama beda pendapat. Kalau memang nggak boleh, apa solusinya? Maksudnya, apakah wajib bagi orang tersebut untuk membatalkan nazarnya? Ya, wajib. Terus, apakah membatalkan nazarnya itu ada konsekuensi enggak? Ada kafarat tidak? Ya. Karena jikalau kita nazar taat, Pak. Nazar taat. Saya bernazar untuk Allah untuk puasa 1 hari jikalau saya sembuh dari penyakit gigi. Ini nazar taat apa maksiat? Taat. Ternyata dia melanggar, tidak melakukan puasa. Kewajiban dia apa? Bayar kafarat, Pak. Bukan bayar keparat, Pak. Ya, keparat itu ucapan kotor. Kafarat. Kafaratnya apa? Nazar itu kata Nabi SAW, kafaratun nazar kafaratul yamin. Ya, penebus nazar yang tidak dipenuhi adalah kafarat yamin. Apa kafarat yamin? 3. Yang pertama apa? It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kata Allah di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat 7. Yaitu dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau pilihannya dari 3. Yang pertama apa, Pak? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau membebaskan budak. Pilih dari salah satu ini. Saya ulangi, Pak. Yang pertama apa pilihannya? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Bapak beli nasi bungkus, Bapak bagikan kepada fakir miskin. Rebes. Ya, atau Bapak undang 10 orang fakir miskin, Bapak kasih makan. Atau Bapak beli 10 bungkus, Bapak kasih ke 1 orang fakir miskin, boleh. Jadi gak mesti harus 10 orang fakir, yang penting 10 porsi. Paham Bapak? Siapa tahu orang fakir miskin punya istri 4, anaknya jadi istrinya 4, anaknya 5, ya kan? Buat dia 1, istrinya 4, anaknya 5, pas 10, Pak. Begitu. Iya, ini pengandaian, Pak. Ya. Atau ini pilihan, Pak. Kalau nggak makan 10, ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin. Nggak bisa Ustadz. Ya udah, bebasin budak. Oh, nggak bisa Ustadz. Nggak ada budak pada zaman sekarang. Allah ngasih solusi. Apa itu? Puasa. Fasyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kita. Ketika kita tidak mampu, Ustadz, saya terkadung saya pernah nazar kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah 10 juta. Tapi ternyata nangadong hepeng. Ya. Nggak ada uang. Nah, batalkan nazarnya dengan cara apa? Membayar kafarat. Apa kafaratnya, Pak? Ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, 3 ini nggak mampu, maka puasa 3 hari. Masih nggak mampu juga, terlalu ini, Pak. Nggak mesti berurutan, Pak. Boleh hari ini puasa, nanti tunda lagi, nanti puasa lagi, beberapa hari puasa lagi. Yang penting 3 hari. Itu nazar taat. Nah, nazar maksiat kan nggak mungkin dipenuhi, betul nggak? Haram dipenuhi. Bernazar minum khamr nggak boleh.
Maka apakah wajib membayar kafarat nadar? Di sini khilaf ulama ya. Yang sahih tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar maksiat maka jangan maksiat. Maka jangan penuhi. Ketika memenuhi nadar saja nggak boleh, apalagi menggantinya dengan kafar. Paham sini Pak? Ya. Maka kalau maksiat diganti kafarat, seolah-olah nadarnya sah, padahal tidak sah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena maksiat itu tidak boleh dilakukan bagaimanapun keadaannya. Ketika tidak boleh dilakukan bagaimanapun keadaannya, maka tidak wajib membayar kafarat. Ya, maksiat jangan dibela. Begitu. Paham, Pak? Oh, silakan, Pak. Kenapa setiap kafarat itu atau hubungan? Kafarat, Pak. Ya, kalau kafarat menjadi keparat nanti, Pak. Kafarat, ya. Setiap kafarat itu pasti kalau kita mengeluarkan harta puasa. Kenapa? Ada apa dengan puasa dan Wah, ini harus satu kajian sendiri ini namanya. Ini namanya bahasan hikmah, perintah Allah dan larangannya. Ada apa dengan kafarat? Kenapa berkisar ngasih makan, bebasin budak, puasa? Ya, karena manusia berbeda-beda dalam kemampuan memenuhi tuntutan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, Pak. Ada orang yang diberikan kemampuan untuk menebusnya dengan harta. Makanya ada membebaskan budak, orang kaya. Crazy rich, Pak. Ketika budak tidak ada, nah, kenapa seringkali membebaskan budak? Karena Islam ingin mengangkat perbudakan, memusnahkan perbudakan. Makanya kenapa kafarat itu pasti ada membebaskan karena Islam mengangkat harkat, derajat, martabat manusia. Makanya ingin menghapus perbudakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, menyesuaikan tadi. Ada yang memang dia tidak kuat secara fisik, tapi kuat secara secara materi. Makanya ada ngasih makan. Ya. Ada orang hartanya berupa makanan, petani. Makanya ada syariat kafarat ngasih makan. Begitu. Kemudian ada yang memang tidak bisa ngasih makan, gak bisa ngasih pakaian, gak bisa, apalagi membebaskan budak. Makanya ada solusi berpuasa. Orang fakir udah biasa puasa, Pak ya. Kadang ketemu makanan, terkadang tidak. Iya, itu dia. Jadi syariat Islam itu luas, bisa diamalkan oleh setiap pemeluknya di setiap generasi, di setiap zaman dan tempat. Barakallahu fikum. Sampai di sini perjumpaan kita ya, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Boleh pantun lagi, Pak? Boleh. Bapak bilang cakep lagi, Pak ya. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jika ada kata saya yang salah, tolong jangan lapor Pak polisi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.